Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Summa ila arwahi jami'i kibarin nahwiyin minhum Abu Aswad At-Tu'ali wal Imam Musibawah wal Kisai wa summa ila ruhi Syekh Ahmad Hasan Haji Sahibul Kitab Al-Jurumiyah summa ila rahi jami masyayikhi lirboyo sabiqan wa lahiqan wa ila jami masyayikhina sun syekhina umur bidukina syekhi al-Tu'ali wa asyadatina wa abaina wa ummatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman mahasiswa program Madin kelas ULA 2 kelas ULA ya. Pada materi Jurumiyah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa memulai membaca kitab Jurumiyah insyaallah. Namun sebelumnya saya perlu garis bawahi, saya perlu menjelaskan sebentar bahwasanya kitab Jurumiyah ini adalah salah satu kitab yang membahas tentang fan nahwu. Apa itu nahwu? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam gramatikal Arab ada dua fan ilmu, yaitu ada fan nahwu dan fan sorof. Apa itu sorof dan apa itu nahwu? Ada beberapa ulama yang semacam menganalogikan bahwasanya kalau sorof itu adalah induknya ilmu, kalau nahwu itu adalah bapaknya ilmu. Di sini saya seringkali menjelaskan bahwasannya sorof itu adalah kajian yang membahas tentang mufradnya kalimat. Sedangkan nahwu adalah kajian ilmu yang membahas tentang hubungan antar kalimat. Jadi kalau sorof itu membahas tentang kenapa kok nasoro kok ndak nusiro, atau kenapa kok nasoro ndak yang suruh, kenapa ja'a kok ndak yaji'u, itu sorof. Tapi kalau nahwu adalah kajian gramatikal Arab yang membahas tentang hubungan antar kalimat. Jadi misalnya gini, ada lafaz ja'a zaitun, kenapa kok ndak ja'a zaitin atau ndak ja'a zaidan. Nah itu nahwu, membahas hubungan antar kalimat dan hukum-hukumnya. Itu. Kemudian sejarah nahwu, kenapa muncul ilmu nahwu? Dulu ketika bangsa Arab atau Islam masih berkutat di wilayah Arab dia Hijaz, itu tidak ada masalah tentang bahasa Arab. Dan kemudian ketika Islam sudah mulai menyebar ke beberapa wilayah luar Arab, maka bahasa Arab seringkali bercampur dengan bahasa lain, sehingga orang-orang itu seringkali salah dalam berbahasa Arab. Hingga dikisahkan suatu ketika ini banyak versi ya, ada yang mengatakan suatu ketika itu anaknya Abu Aswad At-Tu'ali yang mengarang pertama kali ilmu nahwu itu berkata bahwasanya kata pada bapaknya, ma ahsanu sama'i. Kemudian dijawab oleh ayahnya, nujumuha. Nah, pernyataan itu yang dikehendaki oleh anaknya adalah mengagumi tentang sungguh indahnya langit ini. Cuma redaksinya salah, seharusnya adalah ma ahsanas sama'a, menggunakan sirat ta'ajub. Dari sini dia diprotes oleh ayahnya,
ketika ayahnya itu mengira, dia bertanya, ma'ahsanus samai, apa yang buat langit itu indah? Dijawablah ayahnya, nujumuha, wahai ayah, yang saya kehendaki bukan itu, tapi adalah sungguh indahnya langit ini. Oh, makanya ayahnya menjelaskan, Abu Aswad menjelaskan, seharusnya redaksi yang kamu pakai adalah ma'ahsanas sama, bukan ma'ahsanus sama'in. Dari situ mulailah Imam Abu Aswad Ad-Du'ali merasa galau melihat beberapa orang yang keliru dalam berbahasa Arab. Akhirnya beliau mengadukan masalah itu pada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali memberikan rumus-rumus bahasa Arab kepada beliau, sehingga beliau susun, beliau tulis. Dari situ beberapa ulama sepakat bahwasanya yang menyusun pertama kali ilmu nahwu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian tentang kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang dikarang oleh Ahmad As-Sunhaji, yaitu Syekh Ahmad As-Sunhaji. Beliau adalah orang yang berkebangsaan ulama Maroko yang mengarang kitab ini dengan nama Al-Jurumiyah. Tentunya ada kisahnya. Kenapa dinamakan Jurumiyah? Yaitu ketika dia setelah selesai mengarang kitab Jurumiyah ini, beliau semacam punya nazar, punya azam, maksudnya, ya Allah, jikalau saya mengarang ini punya manfaat, kitab ini punya barokah dan manfaat untuk orang-orang setelah saya, maka ketika kitab ini saya jatuhkan ke air, ke sungai, maka tetapkanlah tintanya, ya jangan sampai dilunturkan tintanya. Tapi kalau kitab ini tidak punya manfaat, maka ketika saya buang ke sungai, hilangkanlah tinta-tintanya, artinya lunturkanlah. Nah, setelah dibuang ke sungai, beliau bilang, jar almiyah, larikanlah airnya, artinya airnya supaya melunturkan tintanya. Tapi setelah dia akan kembali, ternyata masih utuh tintanya, tidak luntur oleh air. Maka kitab ini dinamakan Jurumiyah. Kita ketahui bahwa miyah adalah jamak dari maun. Jar itu mengalir, air yang mengalir, maka dinamakan Jurumiyah. Nah, dari situ ini awal mula kisah kitab Al-Jurumiyah, sehingga sudah meyakinkan kita bahwasanya kitab ini sungguh mempunyai berkah yang banyak. Dengan kitab ini akhirnya banyak bermunculan kitab-kitab syarahannya, kitab-kitab yang menjelaskan dan memperbanyak tentang beberapa keterangan dalam kitab Jurumiyah. Kemudian kenapa kok kita harus belajar nahwu? Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa kok harus belajar nahwu? Seperti kita ketahui bahwasanya nahwu adalah kitab gramatikal Arab. Artinya apa? Tanpa nahwu tentu kita tidak akan bisa memahami bahasa Arab. Hingga di makalah awal kitab Imriti itu ada nadzuman yang menyebutkan, yang mengatakan, wa nahwu aula awalan ayyulama itil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu itu adalah ilmu yang seharusnya diketahui lebih dulu. Kenapa? Karena tanpa nahwu, kalam atau bahasa Arab itu tidak akan bisa dipahami. Tidak akan bisa memahami bahasa Arab tanpa belajar nahwu. Nah, sedangkan kita sebagai orang Islam tentunya sangat bersinggungan dengan kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab tafsir, kitab hadis. Tanpa mempelajari nahwu, kita tidak akan bisa memahami dengan baik tentang ilmu tafsir dan hadis dan sebagainya. Beberapa kitab-kitab, beberapa ilmu yang sumber asalnya adalah berbahasa Arab. Nah, makanya semacam suatu kewajiban, ya, wajib bagi seorang yang ingin mendalami Islam,
wajib belajar bahasa Arab, wajib belajar nahwu. Kita sebagai mahasiswa ya Tulung Agung tentunya ya juga wajib, karena kita adalah calon-calon ilmuwan, calon-calon ulama. Makanya wajib belajar bahasa Arab, terutama ilmu nahwu. Itu pengantar dari saya. Sekarang akan kita mulai sebentar pembacaan muqaddimah tentang kitab Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi fi dalam dilangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sop. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang persifatan welas asih ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi tur kang persifatan welas asih ing dalam akhirat broko. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Alladzi rupane zat rafa'a kang ngluhurake sapa alladzi ahla ta'atihi ing ahli ta'at ing alladzi bi fadlihi kelawan keutamaane alladzi bi fadlihi kelawan kanugrahane alladzi wa khafadalan ngasorake sapa alladzi ahlal maksiati ing ahli maksiat ing alladzi ing ahli maksiat wal ghaflati lan ahli lali bi adlihi kelawan sifat adile alladzi wassalatu utawi tambah rahmat takdim wassalamu lan keselamatan iku alaman mugi ing atase mugi tetep ing atase wong atau man itu adalah jeneng Nabi iku alaman mugi tetep ing atase jeneng Nabi Muhammad nasobahu kang wis nganggonake ing alladzi sapa Allah lirisalati krana dadi utusan lirisalati krana dadi utusan al-ammati kang umum wa ala alihi lan mugi ing atase keluargane alaman lan mugi tetep ing atase keluargane man wa sahbihi lan sahabate man alladzina rupane wong akeh tabauhu kang padha anut sapa alladzi ing man haraban ing dalam tingkah perang wasilman lan ing dalam tingkah damai ma'amtilai qulubihim serta ing dalam sertane kebae atine alladzina ing dalam sertane kebae atine alladzina bil mahabbati kelawan demen atamati kang sempurna amma ba'du. Nah, sudah menjadi kelaziman bahwasanya para pengarang kitab, para musannaf itu memulai kitabnya dengan bismillah, dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, dilanjutkan dengan apa? Membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Yaitu siapa sahabat dan keluarganya? Yaitu orang-orang yang selalu mengikuti Nabi, baik dalam tingkah perang, tingkah upak, tingkah kacau balau, maupun dalam tingkah damai, tingkah yang nyaman. Karena ini tentunya mengecualikan orang-orang munafik, orang-orang yang ketika ikut Nabi itu hanya ke dalam tingkah enak. Nah, ketika perang mereka tidak ikut Nabi. Sementara itu tentang muqaddimah pelajaran ilmu nahwu kita hari ini, terutama kitab Jurumiyah. Intinya sebagai pelajar muslim, sebagai mahasiswa
pada universitas, pada institut, atau pada IAIN, lingkup IAIN, PTKI, ya suatu kewajiban untuk mempelajari ilmu nahwu. Kenapa? Nantinya referensi-referensi kita kebanyakan itu dari berbahasa Arab. Toh walaupun nanti mungkin ada beberapa teman yang dari jurusan selain yang referensinya bahasa Arab, misalkan jurusan bahasa Inggris, jurusan apalagi fisika atau mungkin biologi atau apa, walaupun tidak bersinggungan langsung dengan bahasa Arab, tapi tetap bahasa Arab itu akan menunjang keilmuan kalian gitu ya. Karena di mata kuliah kalian nanti ada mata kuliah wajib bahasa Arab, kemudian di beberapa semester atas, semester 5 atau berapa, nanti ada tes TOEFL atau tes bahasa Arab yang menjadi prasyarat kalian untuk mengikuti uji kompetensi kompre. Nah, jadi kalau misalkan tidak lulus dalam TOEFL-nya, ya tidak boleh ikut kompre. Maka dari situ, walaupun jurusan apa saja kalian berada, yang penting di lingkup IAIN ini, maka tetap penting kita belajar bahasa Arab. Minimal ya, kenapa, apa tujuan kita belajar bahasa Arab? Ya untuk memahami Al-Quran dan hadis, itu minimal standar ya. Karena tanpa belajar bahasa Arab kita tak akan mungkin paham dengan baik tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang kitab-kitab fikih. Jadi itu mohon semangat belajar ilmu ini. Sementara itu nanti kita lanjut diskusinya di grup WA. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.